Terima kasih Tuhan, kami masih bisa berkumpul bersama-sama. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya, kita sudah sampai di minggu kedua. Minggu kedua ini, kalau yang belum tahu, tema kita untuk bulan April ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Jadi minggu pertama kemarin kita sudah mendengarkan tentang bagaimana kalau kita menanti-nantikan Tuhan, ada buah yang akan kita dapat. Buah pertama di minggu pertama kemarin adalah buah keselamatan. Nah sekarang di minggu kedua ini adalah pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, buah kedua yang akan kita dapat adalah iman dan ketekunan. Amin. Semua katakan iman. Semua katakan ketekunan. Selamat datang Fatir. Kemarin gak ikut. Agak sedih saya. Tapi it's okay. Next kegiatannya. Amin. Oke, di minggu kedua ini kita tentang iman dan ketekunan. Ini sangat sekali sering kita dalam kehidupan kita, sering sekali kita berhadapan dengan iman ketekunan. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita sering sekali merasakan bagaimana capek, gak sabaran. Karena di ayat nanti yang kita akan dengarkan adalah sesuatu yang menanti-nantikan itu gak enak. Sangat gak enak. Dan kita belum tahu ujungnya seperti apa. Pada saat kita menantikan sesuatu, menantikan ujian, apakah saya lulus atau tidak, saya sudah mengerjakan usaha dengan baik. Pada saat dulu namanya SPMB, pada saat saya sudah mengerjakan dengan baik, apakah saya akan lulus masuk negeri. Pada saat saya udah belajar, dulu masih di koran. Kalau zaman dulu, kalau sekarang nggak tahu deh. Dulu masih di koran, gitu. Pas saya lihat koran, nama saya ada Ezra Daniel masuk negeri, tapi bukan di UI, tapi di Manado, Universitas Samratulangi. Tapi it's okay lah. Pada saat saya menanti-nantikan itu ada sesuatu yang rasa tidak enak. Mungkin kita akan coba untuk pelajarin. Yang kedua adalah pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, ada buah yang kedua yaitu iman dan ketekunan. Amin. Mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-40. Mazmur pasalnya yang ke-40. Ayat 2 sampai 4. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke. Untuk menghormati dan menghargai firman Tuhan, saya undang teman-teman Bapak untuk bangkit berdiri. Ya, saya akan bacakan, Bapak dan Ibu dan teman-teman ikut menyimak. Mazmur pasal 40 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saya akan jelaskan sedikit tentang Mazmur 40 ini berbicara tentang bagaimana Raja Daud menantikan Tuhan. Pada saat Raja Daud menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan manfaatnya sendiri. Saya ulang, di ayat 2, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu, kata-kata menanti-nantikan Tuhan ini berbicara tentang bagaimana kita tetap percaya sama Tuhan. Amin. Kita tetap percaya bahwa kami yakin pada saat kami menanti-nantikan Tuhan, pasti ada berkat yang akan kami dapat. Kita akan lanjut. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Pada saat Raja Daud bilang, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ini adalah kesabaran Raja Daud. Bapak Ibu, pada saat dia sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong.
pada saat kita meminta kepada Tuhan, pada saat kita menantikan Tuhan Yesus, Tuhan akan hadir di hidup kita. Ia akan menjenguk kita dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat yang ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Wow. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Lubang kebinasaan ini berbicara tentang keadaan yang gelap. Lubang kebinasaan seperti di penjara. Dan lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ayat 4, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat berkat-Mu dalam hidup kami. Berkati kami, berikan kami kefokusan, berikan hamba-Mu urapan turun atas hamba-Mu, hikmat marifat turun, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dipersilakan dulu Bapak dan Ibu. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, saya ingin coba menjelaskan. Tuhan akan menjenguk kita. Tuhan akan menjenguk kita dan mendengarkan teriak kita. Tuhan akan melihat siapa yang setia untuk menanti-nantikan saya hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat Hagai Ministry, kita akan tekun sampai di garis finish. Kita akan menanti-nantikan Tuhan tanpa terkecuali sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Dalam nama Yesus, kita akan menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, keadaan yang gelap seperti di penjara, dan dari lumpur rawa, lumpur yang hina, lumpur yang becek. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Pada saat kita ada di lubang kebinasaan, Tuhan mengangkat kita. Dan pada saat kita ada di lumpur, di dalam rawa-rawa, Tuhan mengangkat kita. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Dia akan mengangkat kaki kita di atas bukit batu. Adanya perubahan dari engkau, dari tempat yang gelap, engkau beralih ke tempat yang terang. Pada saat engkau di tempat yang kotor, engkau akan diangkat Tuhan untuk ke tempat yang bersih. Dalam nama Yesus. Setiap langkah hidup kita, proses hidup kita, perhatikan baik-baik. Tuhan akan melihat orang yang menanti-nantikan Dia. Pada saat kita sering berada di dalam lumpur rawa, kita berada di dalam satu lumpur yang sangat kotor. Dia berkata dalam firman Tuhan berkata dalam nama Yesus, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Dan perhatikan ayat 4, saya senang dengan ayat 4, ia memberikan nyanyian baru. Nyanyian baru adalah pada saat kita menanti-nantikan Tuhan dari lumpur rawa, dari tempat yang tidak baik ke tempat yang bersih, Tuhan akan memberikan nyanyian baru. Tuhan akan menyegarkan rohani kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat yang baru. Tuhan akan memberikan kita berkat yang baru. Asalkan kita tetap tekun untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, ada buah yang kedua di minggu ini adalah kita punya iman dan ketekunan. Amin. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Pada saat kita sudah diberikan berkat yang baru,
Fungsinya adalah kita harus memuji nama Dia. Kita harus katakan terima kasih Tuhan. Pada saat engkau dapat berkat yang baru, engkau harus bersaksi kepada yang lain bahwa Tuhan itu hidup. Pada saat engkau diberikan sesuatu yang baru pada Tuhan, dari Tuhan, engkau harus saksikan ke banyak orang. Engkau harus jadi berkat bagi banyak orang. Dan percaya saja, Tuhan melihat ketekunan kita. Amin. Tuhan melihat ketekunan kita, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen sering bertanya dalam hatinya, mengapa pertolongan Tuhan begitu lama? Tuhan, banyak sekali yang saya minta kepadamu. Menurut saya sudah tekun. Menurut saya sudah punya iman. Tapi kenapa doa saya terlalu lama engkau jawab? Bahkan sampai sekarang banyak doa saya yang belum dijawab. Dengar baik. Dalam Matius 7, kita buka bersama. Dalam Matius 7, ayat 7 dan 8. Oh haleluya. Yang sudah dapat katakan haleluya. Dalam Matius 7, ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan bagi Bapak dan Ibu. 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Firman Tuhan, saya berbicara karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta akan menerima. Ini firman Tuhan yang berbicara. Ini Bapak Ibu harus tahu pasti bahwa, harus yakin pasti bahwa Tuhan pasti akan menjawab seluruh doa kalian. Semua katakan amin. Camkanlah saja, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kuncinya cuma satu. Asalkan kita bersabar. Kalau kita bersabar, kita terus tekun. Kita punya iman kepada Tuhan. Kita terus menanti-nantikan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, saya memohon kepadamu. Minta belas kasihan-Mu. Saya minta kepadamu, tolong jawab doa saya. Berikanlah saya pekerjaan. Engkau terus menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Percaya saja, engkau akan diberikan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Ingat, dari Tuhan, bukan pikiranmu. Dari Tuhan itulah yang terbaik. Asalkan engkau bersabar. Karena tadi dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 adalah, ketoklah maka engkau akan dibukakan, mintalah engkau akan diberikan. Mazmur 40 ayat 2 dan 4 sampai 4 itu memberitakan bagaimana kesabaran Raja Daud untuk menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Amin. Kalau Raja Daud saja bisa bersabar untuk menanti-nantikan Tuhan, saya dan saudara dalam nama Yesus, kita akan terus sabar untuk menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kita harus terus sabar untuk menanti-nantikan Tuhan. Kita buka lagi dalam Mazmur 145. Mazmur 145. Yang sudah dapat katakan amin. Teman-teman semua, saudara sekalian, masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Lemah sekali. Masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Sekali lagi, masih semangat mendengarkan firman Tuhan?
Setiap hari Senin bos bilang jangan sampai telat ya. Jam 8 udah harus sampai kantor. Kalian pasti bangun jam 4:30. Kalau yang rajin jam 4. Sampai kantor jam 7 sudah mulai siap. Tidak pernah terlambat. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, di sini ada Tuhan hadir di sini. Biarlah engkau tetap fokus menyiapkan hatimu buat Tuhan untuk mendapat berkat. Berkat ini akan sebagai kalian punya amunisi untuk menjalankan setiap hari. Dan biarlah engkau tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mazmur 145 ayat 18. Saya akan bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Salah satu kunci agar doa kita dijawab sama Tuhan adalah kita terus setia untuk berseru kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan, terima kasih buat perbuatan-Mu yang selalu ajaib. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Biarpun sekarang aku belum dapat pekerjaan, tapi Engkau tetap baik. Dan terus berusaha, berseru lagi sama Tuhan. Tuhan, ini di bulan kedua saya belum dapat pekerjaan. Terus naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, Tuhan senang sekali dengan berseru kepadanya. Tuhan senang dengan seruan hati kita. Tuhan sangat senang bagaimana kita menyembah kepada Dia. Jangan malu untuk menyembah kepada Tuhan. Jangan pernah malu untuk menyembah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku hari ini kalah. Hari ini aku lemah. Katakan seruan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan senang dimuliakan. Pada saat engkau mulai memperhatikan Tuhan, engkau mulai kasih atensi kepada Tuhan, Tuhan akan mulai melirik engkau. Tuhan katakan, hai anakku, dengar baik, aku mengasihimu. Tapi Tuhan ingin kamu mengalami proses ini. Pada saat doamu belum dijawab oleh Tuhan, mungkin ada dosa yang masih engkau lakukan. Ada dosa keterikatan yang masih engkau lakukan. Dan maunya Tuhan adalah Tuhan jadi satu-satunya atensi semua hanya untuk Dia. Tuhan mau agar engkau sudah tidak lagi bisa berharap kepada yang lain. Dan engkau akan katakan, Tuhan, saya angkat tangan saya tidak tahu lagi untuk berbuat apa lagi. Saya hanya mengandalkan Engkau. Saya hanya mencari Engkau sebagai juru selamat satu-satunya. Engkau juru selamat satu-satunya. Saya sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Hanya Engkau yang bisa menolong saya, Tuhan. Kita harus sampai dibuat Tuhan nol. Pada saat kita dihancurkan bejana kita dibuat Tuhan nol. Disitulah Tuhan hadir. Pada saat engkau minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan hadir. Tuhan akan bilang, hai anakku, engkau dengar baik. Saya akan memberkati engkau karena engkau telah memberikan seluruh hidupmu kepada saya. Pada saat kita tidak dijawab doanya sama Tuhan, bukan berarti Tuhan jahat sama kita. Tapi Tuhan ingin kita lebih melekat. Kemarin teman saya bilang, bro, baru kemarin teman saya telepon saya. Dia bilang, kenapa ya? Pekerjaan saya dapat duit, tapi cepat banget habisnya. Dan ada satu momen di mana dia menangani kasus. Dia kasihan sama kakaknya. Jadi dia berikan kasus ini ke kakaknya tentang hak paten.
Ada satu klien ingin produknya dipatenkan. Dia lihat kakaknya kasihan lagi nganggur. Sama-sama orang hukum, sama-sama lawyer kakaknya. Adiknya bilang, saya kasih bro ke dia pekerjaan ini. Saya bilang, kak ini buat, dia bilang ini buat kamu. Makasih ya. Dia kerja, dia bilang tapi tolong jaga baik-baik klien saya. Akhirnya dia kerjakan dengan baik. Dia kerjakan hampir sampai 3 minggu. Kliennya lapor sama teman saya. Dia bilang, pak, bapak ini kenapa sih? Hah, kenapa pak? Kenapa begitu jahat bapak sama saya? Kenapa? Saya sudah berikan uang sebesar 80 juta untuk fee ini, tapi pekerjaan ini nggak jalan pak. Sampai sekarang hasilnya belum ada. Begitu sedih teman saya. Dia langsung telepon kakaknya, dia bilang, kenapa lu buat begini? Enggak, gue udah kerjain, emang klien lu aja yang kayak gini. Lu jahat banget, kenapa lu beginiin gue? Enggak, lu percaya sama gue. Ini klien gue telepon gue. Gue harus ganti 80 juta. Hari gini ganti 8 juta susah. Terus saya dengarkan, terus saya bilang, Tuhan saya harus jawab apa ini? Saya harus jawab apa ini Tuhan? Selama dia telepon saya, orangnya pernah kasih ini, namanya Vano. Selama dia telepon saya, dia bilang dia sakit hati, dia sampai menangis. Padahal orangnya sering berantem. Kalau lagi di klub dia yang duluan pukul-pukulan kalau lagi mabuk. Tapi dia bilang, bro saya kenapa saya bro? Apa saya dikutuk hidup saya begini? Terus dia terus ngomong, saya harus ganti 80 juta, jangka waktu cuma 4 minggu dari sekarang. Akhirnya saya bilang bahwa engkau orang baik. No. 1 Korintus 10 dibilang, pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Percaya saja no, engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ambil puasa dan terus berdoa. Terus berdoa. Bapak Ibu tahu, kemarin dia telepon saya, dia dapat kerjaan. Fee-nya 50 juta. Saya bilang, no, lu harus langsung cicil. Dia bilang, gua gak terima, ini punya gua, ini kerjaan gua. Kasih no. Saya punya prinsip, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya punya prinsip, nama baik itu segala-galanya. Uang lu hilang, tapi nama baik lu tetap baik. Uang itu bisa kita cari lagi no. Gue gak mau bro, gak bisa. Gue mau suruh kakak gue tanggung jawab, udah itu urusan nanti. Urusan adik kakak nanti. Lu kasih semuanya. Tapi nanti kerja, udah. Yang penting lu bisa kerjain kasusnya. Kira dikasih dia sama dia 30 juta, 20 juta aja buat operasional dia kerja. Oke, terus saya bilang gini, no, terus berdoa dan puasa. Kenapa? Kalau nanti lu ada kerjaan, lu harus kasih terus sampai 80 juta. Siap. Pada saat dia kasih 30 juta ke engkau ini, engkau ini bilang, saya salut sama kamu. Bukan kamu yang lakukan, tapi kamu yang tanggung jawab. Saya respect sama kamu Vano. Ya, sisanya terserah kamu mau bayar kapan. Kalau dia tidak kasih 30 juta Bapak Ibu, gak ada kata-kata sisanya lu mau kasih kapan terserah. Karena dia udah lihat itikat baik orang itu. Kadang-kadang Bapak Ibu harus tahu, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan keinginan kita. Waktu saya dengar itu, saya bilang, no, berterima kasih sama Tuhan. Dia bilang, what? Berterima kasih apa bro? Berterima kasih sama Tuhan. Dengan kejadian ini, engkau ada waktu buat puasa. Engkau ada waktu buat berdoa sama Tuhan. Engkau lebih melekat lagi sama Tuhan sekarang. Bapak Ibu dengar baik. Jangan sampai kita harus dekat sama Tuhan dengan adanya kasus. Biarlah kita sekarang, pada saat kita gak ada kasus, kita mulai dekat sama Tuhan. Karena Tuhan mau kita melekat sama Tuhan. Biarlah kita terus menanti-nantikan Tuhan. Teman saya bilang, kok lu bisa berpikir begitu? Gak tahu.
Tapi ini ada di pikiran gua dan hati gua harus sampaikan. Kalau tidak dengan kejadian ini, engkau tidak pernah puasa, engkau tidak pernah berdoa sama Tuhan, engkau tidak pernah mengalami supranatural sama Tuhan, engkau tidak ada perjalanan jernih, spiritual jernih sama Tuhan. Ini sudah akhir zaman Bapak Ibu. Stop. Kalau memang pekerjaanmu di bidang dunia malam, entertainment, biarlah itu semua jadi pekerjaanmu. Jangan engkau masuk ke dalamnya. Engkau harus berdampak. Kalau pekerjaanmu di kantor, yang selesai kantor jam 5, engkau harus karaoke, engkau harus having fun sama teman-teman kantor, ikut. Tapi jangan sampai engkau masuk terjerumus ke dalam. Jangan sampai. Saya punya bahan seminar, itu namanya assertive skill. Saya pernah seminar ini saya bawakan di Toraja sama di Kupang. Saya bilang sama mereka tanya, tapi gimana kalau saya nggak ikut, saya akan dipecat, saya akan dikurangi nilai saya akan dibilang nggak respect sama bos saya. Saya bilang, kenapa kamu nggak ikut? Bodoh kamu. Terus gimana Pak Pendeta? Saya waktu kerja kantor saya ikut. Waktu selesai kerja kantor, kita itu setiap kali awal bulan ada namanya komisian day. Itu komisi 300 juta, 200 juta, 100 juta, 80 juta. Pokoknya yang top 10 itu selalu having fun. Saya ikut. Waktu saya ikut, saya masuk ke dalam. Waktu cheers, minum sekali. Waktu minum kedua kali, saya pura-pura minum. Waktu joget, saya joget. Waktu disuruh kasih gelas, saya kasih gelasnya ke orang lain. Bro, lu kurang happy lo, lu kurang tenang, lu kurang lepas, minum lagi bro. Saya yang buat begitu, saya kasih minum lagi, saya ambil botol. Kayaknya gak pas bro, kalau lu dari gelas. Lu harus dari botol langsung, gelek. Ini baru jagoan. Makasih Pak Ezra, makasih kita. Makasih. Bos saya ketawa aja dari belakang, iya lu emang pinter lo. Saya kasih. Saya bilang itu namanya assertive skill. Jangan bodoh jadi orang. Gitu. Di meja itu ada inek, ada segala macam, sabu segala macam. Saya bilang, ayo semuanya. Saya jadi senternya. Saya ambil, bro, tangkap, set, top, tambah lagi. Wah, saya buat semuanya mabuk. Itu namanya assertive skill. Kita jangan sampai terjerumus. Kita harus pintar dalam, gitu. Pada saat bos saya yang tawarin, saya bilang gini ke bos saya, Pak ini saya minum, tapi tolong hargain saya juga Pak. Siap. Saya minum, saya hargain Bapak, saya minum, gelek. Sudah ya Pak, sip. Kita jangan sampai kita gak jadi berkat bagi banyak orang. Saya gak tahu ya, pengalaman demi pengalaman saya dapatkan, saya merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Amin, Tuhan itu hidup. Dan percaya saja, perhatikan baik-baik. Tuhan kasih kesempatan berkat ke kita. Tuhan kasih kesempatan berkat buat kita untuk kita menikmati berkat itu. Tuhan kasihkan berkat. Misalkan contoh, mungkin Leo bilang, Tuhan saya mau berkat. Tuhan kasih berkat. Psst. Saya kasih apa maumu. Waktu engkau dikasih berkat, Tuhan itu pintar. Pada saat engkau dikasih berkat, ini ilustrasi saja, engkau tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, Tuhan akan ambil. Mau engkau nangis sampai darah, keringatmu darah, Tuhan tidak akan pernah memberkati engkau lagi. Bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan mau engkau melekat sama Dia. Tuhan lebih takut engkau dikasih berkat tapi engkau jauh dari Tuhan. Saya banyak pengalaman bersama Tuhan. Keluarga kandung saya, keluarga dekat saya, hidupnya begitu kaya. Sampai pernah punya kapal pesiar. Tapi Tuhan ambil semuanya. Karena apa? Karena Dia lebih menyayangi. Dia rasa engkau sudah terlalu jauh dariku.
Jangan sampai kita mengalami bencana dulu baru kita bertobat. Jangan. Biarlah kita di pekerjaan kita hidup tekun. Terima kasih Tuhan. Pada saat Yuda di pekerjaannya, engkau jadi berkat bagi banyak orang. Engkau kerjakan bagianmu. Engkau jadi starnya. Engkau jadi jagoannya. Engkau diminta 3. Engkau kasih 5. Engkau diminta 7. Engkau kasih 9. Engkau diminta 10. Engkau kasih 12. Biarlah kita terus menjadi dampak bagi banyak orang, Bapak Ibu. Amin. Terkadang doa kita dijawab Tuhan cepat. Terkadang doa kita dijawab Tuhan tidak cepat. Tapi percaya saja, saya suka dengan Yosua 1 ayat 9. Kita buka bersama dalam Yosua 1. Ayat 9. Saya akan bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Untuk menantikan jawaban Tuhan diperlukan suatu keberanian, Bapak Ibu. Kenapa diperlukan suatu keberanian? Karena pada saat kita menantikan Tuhan, kenapa kita diperlukan suatu keberanian? Karena ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar adalah ketekunan. Amin. Pada saat kita mulai menanti-nantikan Tuhan, kita harus punya keberanian. Saya akan tutup dengan kesaksian. Persiapan kita waktu kemarin Hagai Camp ini itu hanya kurang lebih 2 minggu. Saya akan percaya sih, ada iman. Saya percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Cuman kadang-kadang kita juga manusia kan Bapak Ibu ya. Aduh, lewat seminggu tinggal H-3 itu bayar-membayar mulai ini Pak, mulai WA saya. Ini harus dilunasin. Saya berkhotbah tentang iman, tentang keselamatan, tentang kesetiaan. Tapi bener loh, goyang juga sebagai manusia. Aduh Tuhan, belum ada uang masuk nih. H-2, ada uang masuk tapi netes, nggak terlalu banyak. Aduh Tuhan, ini gimana? Sampai hari Minggu pagi gitu. Teman-teman, saya tanya sama istri, udah berapa yang daftar? 40-an. Wih, banyak juga. Gitu. Total kemarin berapa ya? Ada 50. Sampai 50. Teman-teman, 50 yang hadir. Cuma sekarang mereka lagi pada di Kelapa Gading, belum bisa hadir. Sampai 50-an. Aduh, saya bilang, Tuhan, ini gimana Tuhan? Saya sudah usaha. Bukannya saya memberi, menabur iya. Tapi kalau semuanya pakai uang saya, ini kayaknya bukan rencana Tuhan menurut saya ya. Ini menurut saya, kayaknya bukan rencana Tuhan. Dan tiba-tiba Bapak Ibu dengar baik, cek mutasi ada uang masuk. Ada uang masuk 5 juta. Ih Tuhan Yesus, darah Yesus. Terus ada uang masuk lagi ke Adel. Bu, ini dari kami ya, 3 juta. Ih Tuhan Yesus. Itu tuh kayak dari kemenangan kepada kemenangan. Langsung bayar. Dapat duit langsung bayar. Makan yang penting bayar makan. Oke, bayar makan dulu, bayar makan. Udah selesai, udah. Tambahin lagi uang villa karena masih kurang, tambahin lagi. Sampai sebelum saya khotbah minggu kemarin, itu semuanya sudah lunas, Pak.
Nggak ada yang tepuk tangan ya? Oh ya, puji Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan itu melihat apakah iman kita tetap teguh bersama Dia. Apakah iman kita tetap yakin bahwa sayalah satu-satunya mukjizat. Waktu saya mendapatkan uang dan saya bisa bayar, saya semakin yakin Bapak Ibu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saya semakin yakin dan saya semakin yakin untuk bilang kepada Tuhan, saya akan serahkan hidup saya kepadamu. Apapun yang terjadi, saya akan terus melangkah bersamamu. Saya akan menanti-nantikan Engkau. Saya mengalami sendiri hasil dari menanti-nantikan Tuhan. Buah yang kedua, yaitu iman saya semakin kuat. Ketekunan saya semakin kuat. Dan ini modal buat Bapak dan Ibu, agar iman dan ketekunan Bapak Ibu semakin kuat. Amin. Percaya saja, waktu Abraham menanti-nantikan anaknya 25 tahun loh. 25 tahun loh. Dari begini nih. Ya, si Saranya begini kan. Udah nenek-nenek kan. Terus tiba-tiba kok ada anak begini sampai begini. 25 tahun. Saya gak bayangkan 25 tahun itu lama. Akhirnya Ishak keluar. Bukan Ishak tulus ya, tapi Ishak. Bapak Ibu menantikan Tuhan berapa lama? Terus tekun. Amin. Terus tekun. Tuhan, saya akan terus tekun bersamamu. Saya akan terus tekun bersamamu. Biarpun sekarang hidup saya masih seperti ini, saya terus tekun bersamamu. Tuhan, iman saya akan terus kuat bersamamu. Pada saat kita terus menantikan Tuhan, biarlah iman kita terus diaktifkan bersama Tuhan. Amin. Biarlah iman kita terus diaktifkan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, buah yang kedua, ada iman dan ketekunan yang bisa kita dapat. Haleluya. Puji Tuhan.